من الأطفال والنساء والأرامل هلا صدقوا يدهم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف ننصره مظلوما؟ كيف ننصره ظالما؟ قال: أن ترفع الظلم عن المظلومين وأن تهديه إلى سبيل الرشاد. فإخوانكم هناك مظلومون يقتلون من اليهود صباح مساء. هناك حصار في قطاع غزة استمر أكثر من 9 سنوات. أكثر من 9 سنوات. لا وقود، لا كهرباء. الكهرباء تأتي فقط 4 ساعات من كل 24 ساعة. وفي الحرب الأخيرة لا يوجد كهرباء على مدار الساعة. خلال فترة الحرب 52 يوما لا يوجد كهرباء. تخيل أنك كطالب جامعي وقد طلب منك الأستاذ أو الدكتور واجب معين أو همور لكي تسلمه صباح الغد من دون كهرباء، كيف ستعقد الانتهاء؟ Beliau menjelaskan di sini kondisi Gaza saat ini. Hingga saat ini terhitung dari mulai tahun 2006, terhitung 9 tahun, Gaza masih saja didukung oleh kaum Yahudi Zionis Israel. Yang mana efeknya hingga saat ini yang mereka rasakan, bahkan beliau menjelaskan istrinya masih di sana, kesulitan untuk keluar masuk karena pintu keluar masuk Gaza, jalur Gaza hanya dibuka kurang lebih 3 bulan sekali. 3 bulan sekali dibuka, itu pun hanya kurang lebih 2 hari, 3 hari, ataupun bahkan 1 hari. Dan yang diizinkan untuk keluar masuk hanya sekitar 190 orang, tergantung kebijakan tentara Mesir. Ini menyebabkan mereka kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok dari listrik, air, bahan makanan. Beliau menjelaskan barusan listrik hingga saat ini nyala hanya 4 jam dalam sehari. Berarti itu 20 jam tidak ada listrik. Bagaimana keadaan jika kita bayangkan di sini listrik hanya 4 jam setiap hari nyala? Bagaimana anak-anak belajar di malam hari? Bagaimana kita menggunakan alat-alat yang membutuhkan listrik? Bagaimana di sana mahasiswa-mahasiswi ketika harus mengerjakan tugas dan butuh komputer, hanya 4 jam satu hari listrik nyala. Bayangkan hingga saat ini kondisi Gaza seperti itu. Beliau lalu menegaskan dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya pada hari kiamat nanti setiap orang akan datang dan ditanya oleh Allah satu persatu, tidak berkelompok, tapi setiap orang akan ditanya, "Mada qaddamta li akhika muslim?" Apa yang telah kamu lakukan? Apakah kamu sudah membantu saudara kalian yang ada di sana, yang ada di mana yang membutuhkan? Apa yang telah kau lakukan untuk mereka? Apakah kau sudah membantu? إذا ما أيها الإخوة الأحباب، لقد جئناكم عبر مؤسسة ECT التي تشرف على العديد من المشاريع لإنشاء المدارس والمستشفيات والمدارس في فلسطين وفي غزة الحديثة. لذلك جئناكم عبر هذه المؤسسة الرائدة في العمل الخيري، لأن ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فكل شيء سوف تقدمونه إلى قطاع غزة الحبيب وإلى فلسطين المحاصرة سوف يتم إرساله عبر مؤسسة ECT التي تشرف على العديد من المشاريع كما أسلفت. ولكن نطلب منكم أمرين هامين. أولهما أن تدعوا لنا الله عز وجل أن يفرج الكرب عنا وأن يخفف عن إخوانكم في قطاع غزة المحاصرة، غزة البطولة، غزة التي تدافع نيابة عن الأمة الإسلامية والعربية الهامة. لا أقول إن العرب لا يمثلون سوى 25% إجمالي مسلمي العالم، ونحن هنا في إندونيسيا أكثر من 4 مليون مسلم، فهذه أكبر دولة إسلامية في العالم. فبارك الله فيكم على مددكم، فادعوا الله عز وجل لإخوانكم أن ينصرهم على اليهود القتلة المجرمين. وثانيهما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم
هاتين في الجنة، فمن أراد أن يدعو وأن يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكفل يتيما أو يكفل بيتا مستورا ممن فقد ذريه من الرجال الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله. أما في النهاية نريد منكم أيضا أن تكونوا سفراء لنا، أن تروجوا لقضيتنا وأن تشرحوا للناس عن الظلم الذي يتعرضون له إخوانكم هناك، وعن الحروب التي ترتكب والمجازر التي تفترض بحقهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. Di sini beliau bercerita tentang bagaimana beliau bisa datang di Indonesia. Beliau menjelaskan kehadiran beliau di sini adalah karena undangan dari pihak ACT di Indonesia, aksi cepat tanggap. Beliau menjelaskan betapa bahagianya beliau bisa datang di sini karena ini menceritakan apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh ACT di Palestina. Beliau berterima kasih ACT karena ACT ini telah bergerak mengajak kaum muslimin di Indonesia untuk sama-sama membantu saudara kita di Gaza, karena bantuan dari kaum muslimin di Indonesia yang melalui ACT telah sampai di sana, dan saat ini insya Allah akan dibangun sebuah madrasah Indonesia di Gaza. Salah satu rencana ACT adalah membangun sekolah di Indonesia di Gaza, karena jika kita tahu saat ini semua mayoritas bangunan masjid, sekolah, mustasyafaat, rumah sakit hancur karena pengaruh serangan yang sebelumnya. Juga beliau berterima kasih kepada kita semua agar di sini turut peduli, dan satu pelajaran penting yang beliau sampaikan yang juga harus kita teladani, bahwasanya orang-orang muslimin di Gaza dari dulu Gaza ini meskipun kondisi yang sangat tertekan, kondisi yang serba kekurangan, bangunan hancur, orang-orang meninggal dunia, tapi mereka tetap solidaritasnya tinggi. Mereka tetap peduli dengan saudara-saudara lainnya. Ini terbukti dari mereka ketika pihak ACT memberikan bantuan, dan bantuan itu dirasa cukup, tapi masih ada yang kita rasani mereka tidak mau menerimanya. Bayangkan kondisi yang begitu mengenaskan, kondisi yang begitu mencekam, kita kasih bantuan kifayah cukup, ini sudah cukup. Tolong selebihnya kasih ke saudara-saudara kita di Suriah, di Rohingya. Subhanallah, bagaimana betapa kuat keimanan, betapa kuat mereka tetap peduli, tetap memberikan yang mereka merasa sudah cukup, sudah diserahkan, diberikan ke saudara kita Suriah, di Rohingya, seperti itu. Dan juga beliau tidak ingin memperpanjang, tapi ada 3 poin yang ingin beliau sampaikan ke kita semua. Ini lebih permohonan beliau yang mewakili saudara-saudara kita muslimin muslimat di Gaza khususnya. Pertama adalah otomatis kita sebagai seorang mukmin muslim harus mendoakan sesama. Doa seorang mukmin kita diminta tolong doakan kami di sana. Tolong doakan, karena Al-Baitul Maqdis, Al-Masjid Al-Aqsa milik kita semua. Warisan kaum muslimin, warisan kita, sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat istimewa, karena Rasulullah SAW sebelum Mi'raj, ketika sebelum Mi'raj ke langit, ke Sidratul Muntaha sama Allah, diberangkatkan Asra dengan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ini merupakan pilihan buat kita. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha segalanya, tidak memberangkatkan dari Masjidil Haram mubasyaratan ila Sidratul Muntaha. Kenapa tidak seperti itu? Ini PR. Kenapa dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa? Kenapa harus mampir dulu di Masjidil Aqsa? Ini PR bagi kita, bahwasanya ini sesuatu milik kita kaum muslimin Palestina.
Ini merupakan tempat yang sangat istimewa yang penuh berkah yang harus sama-sama kita perjuangkan. Perjuangan kita yang ada di sini jauh. Beliau meminta tolong doakan agar kita bisa tetap selamat, tetap bisa hidup, tetap bisa menjalankan amalan Allah. Yang kedua, beliau meminta agar kita menjadi syuhada atau duta-duta putusan-putusan Islam yang menyebabkan kondisi ini, mengabarkan apa yang sebenarnya terjadi kepada siapapun yang kita kenal, agar tumbuh rasa peduli ingin membantu mereka. Yang ketiga, beliau menegaskan di sana saat ini sangat-sangat banyak anak-anak kecil, anak-anak yatim yang ditinggal orang tua meninggal dunia sebab serangan Yahudi. Beliau menegaskan dengan sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim kahadain. Rasulullah berbicara seperti ini, ana wa kafirul yatim kahadain fil jannah. Rasulullah mengatakan dua jari, aku atau Rasulullah, dan seseorang yang peduli dan mau mengasuh anak yatim seperti dua jari ini di surga. Sangat-sangat dekat sekali. Pemakaran ayat kedua, Rasulullah fil jannah farahati kepada yatim. Barang siapa yang ingin dekat dengan Rasulullah di surga nanti, maka mari kita sama-sama bantu mereka. Di sana dibuat Allah mereka ribuan anak-anak yatim yang ditinggal oleh ayah-ayahnya. Mereka sangat membutuhkan bantuan kita semua. Karena mereka yatim dan lain. Siapa yang ingin dekat dengan Rasulullah, mari kita sama-sama membantu dengan apa yang kita miliki. Apapun itu sebisa mungkin akan diserahkan ke sana tanpa terkecuali. Barakallahu fiikum, sa'id bi liqa'ikum, jazakumullahu khairan 'ala nasratikum min hadiyatin 'aliyah, wa as'alullah 'azza wa jalla an yaj'ala ma tuqaddimunahu fi mizan hasanatikum yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Barakallahu fiikum, ashkurukum, sa'id bi liqa'ikum, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini beliau mendoakan kita semua, berharap agar semua yang kita lakukan untuk kepentingan bersama, kepentingan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan Gaza agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika di sini ada pertanyaan dari hadirin di sini, jika ada yang ingin bertanya silakan, akan kami sampaikan ke Syekh dan akan dijelaskan. Mungkin ada pertanyaan, kami silakan. Ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.